Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali saat ini kami datang di hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu atas kami di sepanjang hari ini. Engkau telah menuntun setiap langkah kami. Engkau telah memberkati dan melindungi kami. Karena itu kami bersyukur oleh karena segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami Tuhan, terangilah hati dan pikiran kami, supaya kami dapat melihat kemuliaan-Mu dan semakin mengerti dan mengenal akan kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam Mazmur 63 ayat 7-9. Tertulis demikian. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopang aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 tahun yang lalu saya berada di Tel Azekah, tempat yang dekat dengan lokasi kemenangan Daud atas Goliat. Keberadaan saya di sana berhubungan dengan adanya kegiatan arkeologi yang saya ikuti. Saat berada di lokasi tersebut, yang mayoritas tanahnya adalah tanah gurun, saya seringkali merasa sangat haus, terutama pada siang hari. Ketika minum air, rasanya begitu segar, dan rasa haus itu dipuaskan. Sebenarnya, saudara, di tempat itu ada cukup banyak pohon, dan kalau kita berlindung di bawah pohon itu terasa sangat teduh. Tapi karena harus melakukan penggalian di situs yang bersejarah, maka yang terasa adalah panas dan haus karena cahaya terik matahari. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempelajari ayat renungan hari ini, konteks Mazmur 63 ini adalah keadaan Daud saat ia berada di padang gurun Yehuda. Mendengar kata padang gurun, pikiran kita pasti membayangkan suasana panas, kering dan haus. Dan itulah memang yang dirasakan oleh Daud ketika itu. Namun rasa haus secara jasmani yang ia alami dikalahkan oleh rasa hausnya secara rohani akan Tuhan. Dalam Mazmur 63 ayat yang kedua dikatakan, Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Daud mengalami rasa haus yang begitu luar biasa, namun itu bukanlah apa-apa, saudara, dibandingkan dengan rasa haus dan kerinduannya akan Tuhan. Daud mengalami malam-malam yang dingin dan berangin di padang gurun, dan ada ancaman dari binatang-binatang gurun yang berbahaya, seperti ular dan binatang yang lainnya. Namun Tuhan melindungi Daud. Dalam ayat yang ke-7-9, Daud mengungkapkan bahwa saat ia dalam pembaringan di malam hari, ia ingat akan Tuhan dan merenungkan tentang segala perbuatannya. Daud menyadari bahwa Tuhan telah menjadi pertolongan dan perlindungannya. Tuhan memelihara jiwanya, dan tangan Tuhan menopang kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh Daud dan yang tertulis dalam ayat ini berbicara juga tentang kita sebagai anak-anak Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kita dapat mengambil makna yang berharga dari ayat-ayat ini buat diri kita. Yang pertama adalah, ingatlah akan Tuhan dan karya-karyanya dalam hidup kita. Setiap malam sebelum kita tidur, renungkanlah tentang Tuhan, dan ingatlah akan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Sadarilah betapa baiknya Tuhan selama ini kepada kita. Saat kita berada di padang gurun kehidupan, jangan kita mengeluh dan menyalahkan Tuhan, tapi ingatlah selalu akan segala kebaikannya kepada kita. Yang kedua, saudara,
Bersyukurlah atas segala kebaikan Tuhan yang telah kita alami. Keberadaan kita sampai hari ini, semuanya itu karena kasih dan kemurahan Tuhan. Itu sebabnya muliakanlah Tuhan dengan mulut kita. Naikkanlah pujian kepada Tuhan. Perkatakanlah kata-kata yang mengagungkan Tuhan. Yang ketiga, saudara, bersukacitalah dan bersorak-sorailah karena semua yang Tuhan telah buat dalam kehidupan kita. Sungguh luar biasa, saudara, kasih setia dan kemurahan Tuhan, perbuatan-perbuatannya yang ajaib dalam hidup kita. Ia telah menjagai dan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah saudara bahwa tubuh kita ibarat seperti batang pohon pisang, sangat mudah dan rentan untuk mengalami luka, dan sangat sensitif atau rentan terhadap berbagai ancaman. Tapi Tuhan melindungi kita sampai hari ini. Dia menjagai kita dan memelihara kehidupan kita. Yang keempat, saudara, mendekatlah selalu kepada Tuhan. Biarlah jiwa kita, yaitu seluruh pikiran, perasaan dan kehendak kita, senantiasa melekat kepada Tuhan dan firman-Nya. Sebab Tuhanlah yang menopang hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini saudara sedang berada dalam situasi seperti padang gurun. Ada perkara-perkara sulit yang terjadi. Ada masalah-masalah yang saudara hadapi. Tapi ingatlah akan hal-hal ini. Betapa baiknya Tuhan dalam hidup kita. Renungkan dan sadari bahwa Tuhan sungguh baik. Dan bersyukurlah atas segala perbuatan-Nya. Mendekatlah selalu kepadanya. Dia telah menjadi pertolongan kita di masa lalu, dan Dia menjadi pertolongan kita di masa kini, dan akan terus menjadi pertolongan kita di masa yang akan datang. Tuhan beserta kita dan di dalam kita. Dia Immanuel dan juga Imanen, tinggal di dalam kita. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua yang senantiasa bersandar dan berharap kepadanya. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kami untuk senantiasa ingat akan Engkau, Tuhan, dan menyadari bahwa Tuhan, Engkau sudah begitu baik dalam hidup kami. Engkau menjagai, memelihara dan menopang kami dalam perjalanan hidup kami di bumi ini. Sungguh Tuhan, tanpa-Mu, kami tidak dapat menghadapi semuanya. Hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena anugerah dan kekuatan yang daripada-Mu, maka kami sanggup melewati segala sesuatu dan menghadapi serta mengatasi semuanya oleh karena pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu. Malam hari ini ya Tuhan, kembali kami akan beristirahat. Kami mohon perlindungan-Mu atas kami semua. Berikanlah kami tidur yang nyenyak, dan bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, dan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk setiap dari kami yang sedang mengalami pergumulan dan masalah, sakit penyakit, dan segala persoalan-persoalan lainnya. Kami mohon campur tangan Tuhan, intervensi kuasa-Mu Tuhan atas kehidupan kami semua. Berikanlah ya Tuhan, kesembuhan, jalan keluar, dan mujizat yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak membiarkan kami, namun Engkau akan terus menjadi pertolongan bagi kami, senantiasa sampai seterusnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.